Nomor 1, elemen dari sistem komputer terdiri dari brainware, perangkat software, dan hardware. Jelaskan fungsi masing-masing elemen tersebut. Fungsi dari brainware adalah menjalankan perangkat dan fungsi komputer. Misalnya seperti programmer. Kalau fungsi dari software merupakan perangkat lunak yang mengatur atau menjalankan perangkat keras pada komputer. Fungsi hardware adalah menampilkan data atau informasi pada komputer. Nomor 2, jelaskan yang Anda ketahui dengan email, media sosial, blog, dan website. Email adalah surat atau pesan dalam bentuk digital yang dikirim melalui internet. Lalu media sosial. Media sosial merupakan aplikasi yang merupakan media memberi atau menerima informasi melalui internet. Lalu blog. Blog merupakan tulisan atau artikel yang ditulis di sebuah website oleh seorang penulis. Lalu website. Website merupakan kumpulan dari beberapa web yang bisa diakses, yang memberi informasi atau data yang bisa diakses melalui internet. Oke, nomor 3, jelaskan pengertian dan contoh dari model bisnis e-commerce. Yang A, B2B atau business to business. Business to business merupakan penjualan barang, produk atau jasa dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Misalnya perusahaan tertentu membeli peralatan untuk kantor dari perusahaan lain. Lalu yang B2C atau business to consumer. Business to consumer merupakan suatu perusahaan yang menjual produk atau jasa kepada konsumen atau masyarakat. Contohnya perusahaan ponsel yang menawarkan atau menjual produk ponselnya kepada konsumen atau masyarakat. Lalu yang C2C atau consumer to consumer merupakan penjualan produk dari konsumen ke konsumen atau masyarakat ke masyarakat. Misalnya seseorang membeli sepeda motor, sudah dipakai setahun atau 2 tahun, lalu dijual ke orang lain atau ke konsumen lain. Lalu C2B, consumer to business.
Consumer to business merupakan penjualan produk atau jasa dari konsumen atau masyarakat kepada perusahaan. Contohnya desainer yang menjual atau menawarkan desainnya kepada sebuah perusahaan, misalnya seperti ke perusahaan restoran atau sebagainya. Lalu yang G2C, government to consumer. Government to consumer merupakan penjualan produk atau jasa dari pemerintah kepada masyarakat atau konsumen. Biasanya contohnya seperti misalnya penukaran mata uang asing di Bank Indonesia dari rupiah misalnya ke dolar atau mata uang lainnya. Nomor 4, jelaskan dari sisi individu dan organisasi dampak positif dan negatif Undang-Undang ITE. Dari sisi individu, dampak positifnya dapat meminimalisir kejahatan dalam internet, misalnya seperti akun yang dihack atau dibajak. Dampak negatifnya kebebasan berpendapat dinilai oleh banyak pihak dibatasi. Jadi tidak sembarangan untuk berpendapat atau mengekspresikan diri lewat perkataan di internet. Lalu dari sisi organisasi, semua kegiatan ekonomi atau bisnis dilindungi oleh hukum. Jadi tidak sembarangan untuk melakukan penipuan atau lain hal sebagainya. Lalu dampak negatifnya Undang-Undang ITE dalam organisasi banyak terjadi penyalahgunaan atau menjelek-jelekkan suatu organisasi oleh pihak tertentu. Itu adalah dampak negatif dari sisi organisasi Undang-Undang ITE.